Ya, teman-teman, sekarang waktunya kita planting. Ini sudah sekitar 3 hari dari awal kita setting. Airnya pun sudah jernih, asapnya sudah mulai optimal. Saya mengecek juga apakah ada kebocoran. Alhamdulillah tidak ada. Lem-lem juga merekat kuat, dan air pun tidak ada yang over. Yang sini sudah saya tahan supaya bibit air tidak muncrat. Overall sudah oke. Dan sekarang saya akan mereview tanaman yang akan saya gunakan. Ini ada beberapa tanaman yang saya beli dan juga saya ambil di sekitar rumah. Karena musim penghujan, jadi banyak tanaman-tanaman seperti tanaman pakis, paku seperti ini. Ya, kemudian lumut-lumut star moss ya. Star moss yang cukup berlimpah di sekitar rumah. Mungkin teman-teman juga ada di pinggir-pinggir rumah, di pinggir yang lembab saat musim penghujan. Star moss ini banyak di atas pinggir-pinggir batu, tembok dan sebagainya yang terkena kelembaban air yang tinggi. Jadi ada beberapa tanaman yang memang saya ambil dari sekitar rumah yang sekiranya bisa digunakan untuk di paludarium kita. Dan juga beberapa tanaman yang saya ambil di pekarangan rumah atau halaman di pot-pot. Ini nanti saya akan sebutkan satu persatunya. Untuk sementara dan untuk setup, saya menggunakan tanaman-tanaman yang seadanya. Meskipun seadanya, tapi bisa digunakan di dalam paludarium. Oke. Ini saya menggunakan media tanam yaitu sphagnum moss. Ini saya pesan di online. Sphagnum moss ini adalah media tanam yang cukup bagus. Bentuknya seperti moss, memang moss sebenarnya sudah dikeringkan. Sphagnum ini bagus untuk media tanam karena dia bisa menyerap air ya, dengan sangat baik. Sangat cocok sekali untuk media paludarium ataupun terrarium. Nah, caranya adalah diberi air hingga dia lembab, kemudian nanti ditempelkan di bagian yang akan kita tanam. Seperti itu. Saya juga menggunakan media tanam praktis dari Habitat One. Ini berupa campuran dari tanah, humus, kemudian pupuk yang dikombinasikan, nanti sama juga dimix dengan air sebagai media tanam tambahan. Nah, untuk tanamannya ada bromelia merah, bromelia red. Nah, ini bunganya bagus sekali, segar. Ini banyak yang digunakan di paludarium ataupun terrarium. Saya kebetulan punya beberapa tanaman yang karangan. Cryptanthus bromelia, ini namanya Cryptanthus bromelia tricolor, cuman yang mini. Kebetulan saya punya ada 2 buah Cryptanthus bromelia, sama aja jenis bromelia, cuman ya dia mirip-mirip seperti lidah mertua, sansevieria. Oh iya, tips juga jika teman-teman ngambil dari liar di alam ataupun di pekarangan, usahakan setiap tanaman itu dicuci terlebih dahulu, dibersihkan agar tidak ada kotoran-kotoran atau bibit-bibit penyakit untuk tanamannya saat kita menanami di paludarium. Karena jika kita tidak bersihkan, banyak bibit seperti kayak jamur, nanti dia akan tumbuh dan juga mengganggu pertumbuhan tanamannya.
Jadi harusnya dibersihkan dulu agar rapi, dibuang bagian daun-daun yang kering, daun-daun yang mati. Nanti dia akan tumbuh kembali di tempat barunya sesuai dengan diadaptasikan. Ada beberapa jenis kadal liar juga yang kecil-kecil. Ini lucu sekali. Nanti kan kita tanam, kita bersihkan. Nah ini juga dibersihkan dulu jika tidak ada kotoran-kotoran. Oke, saya juga akan menggunakan Bucephalandra. Ini mix sih, biasa aja jenisnya. Ada yang mini Bucephalandranya. Ini untuk di semi air tetap, tapi ini masih daun darat, jadi bisa dia di atas air namun masih terkena percikan air, kelembaban yang tinggi, atau kita bisa adaptasikan dalam air juga. Bucephalandra ini juga saya punya tanaman ungu, ini saya lupa namanya apa ya, saya kurang paham. Pokoknya tanaman paludarium, dia bisa tumbuh di paludarium, tapi saya belum tahu juga kalau dia bisa tumbuh di dalam air. Oke, dia semi akuatik. Buat teman-teman yang tahu boleh di komen ya. Nah ini tanaman-tanaman yang saya ambil dari pekarangan pot. Banyak tanaman-tanaman seperti sirih gading, yang mungkin akan kita gunakan. Kemudian ada ini tanaman Adam Hawa, Tradescantia merah, Tradescantia ungu sih teman-teman. Tanaman Tradescantia, tanamannya bagus sekali, dia tanaman cukup kuat di beberapa kondisi lingkungan juga. Makanya saya gunakan, saya coba, mudah-mudahan dia bisa tumbuh sebanyak Tradescantia. Kemudian ada ini lidah kodok atau nama ilmiahnya Dreamniopsis hirti, giant squirrel. Mirip seperti lidah buaya, namun dia berbeda, lebih kecil, lebih seperti lidah kodok, makanya disebut lidah buaya. Kemudian ada Epischia merah, ini tanaman Epischia, bunganya berwarna merah, Epischia merah. Kemudian ada yang warna hijau juga, nah ini warna hijau, merah, hijau. Kemudian ada tanaman tentunya Sansevieria, tanaman tahan banting di segala jenis kondisi. Nah ini Sansevieria lidah mertua, yang kecilnya saya ambil yang kecilnya. Tetap ya, saya bersihkan dulu setiap bagian akar-akarnya agar terhindar dari bibit-bibit penyakit. Bersih, dibersihkan daun-daun kotor, daun-daun yang sudah layu, ini yang bagusnya aja. Dan ada tanaman kangkung hias, tapi ini bukan kangkung teman-teman, Syngonium Wendy Star, Syngonium, ini nama Syngonium juga ya. Dan itu saja. Oh ya, satu lagi, ini jenis Philodendron juga, mirip seperti sirih gading, Philodendron biasa. Oke, itu jenis-jenis tanaman yang akan kita planting. Rencananya cukup banyak, apakah mungkin bisa digunakan semua, kita lihat nanti, biar si paludarium kita bagus. Kita planting variasi tanaman yang ada di sekitar kita. Oke. Nah ini media tanam untuk paludarium.
Oke, dulu kemudian kita beri air. Kita aduk agar dia mengental hingga membuat seperti adonan. Kemudian kita tempelkan di bagian-bagian yang ada. Oke, kita akan coba planting. Kita tempelkan dulu media tanaman seperti tanah ya, cuman dia sudah dicampur dengan pupuk dan sebagainya yang kaya akan nutrisi. Oke, tempelkan saja seperti ini. Bagian-bagian akan kita cara menanam sphagnum. Jadi ketika sudah dibersihkan, sudah diberi air, kemudian diikat agar jangan terlalu banyak air. Ya, teman-teman, kita sudah selesai menempelkan media tanam di bagian-bagian yang akan kita planting. Ini yang tadi media tanam habitat one, dia berwarna hitam seperti tanah. Ditempelkan di bagian-bagian yang akan tempel seperti tanaman moss, tanaman kecil yang lambat, dia bisa menyimpan air dengan cukup baik. Kemudian sphagnum, nah ini sphagnum yang sedikit diberi air untuk di bagian area yang cukup luas seperti tanaman bromelia dan tanaman besar seperti sansevieria. Di tanaman atasnya yang agak kering, tidak sama sekali kena air, taruh di pojokan-pojokan. Oke, untuk di bagian aliran air tidak saya beri media tanam karena dibiarkan agar si aliran air ini tetap mengalir natural. Jadi itu teman-teman. Oke, sama seperti di bagian bawahnya juga. Nah, terlihat jika tidak ada asapnya, di bagian rongga-rongga ini juga akan kita tanami seperti buce yang langsung dapat kucuran air dari atas. Nah, ini dia kan akan selalu basah tapi tidak di atas air.
Jadi tanaman seperti buce, kadaka, atau anubias yang masih daun-daun semi darat itu bisa. Untuk dalam air juga bisa sebenarnya teman-teman. Tanaman yang dalam air itu bisa seperti kadaka juga, anubias atau buce. Tapi kemungkinan nanti jika memungkinkan saya akan menggunakan tanaman air atau bisa tidak. Oke, yang jelas substratnya saya akan menggunakan batu tiasen atau kosmetik. Jadi terlihat lebih natural. Oke, kita akan planting. Untuk tanaman yang akan pertama kali saya tanam adalah bromelia, karena ini cukup robak sekali, daunnya bagus sekali, berwarna merah. Sebenarnya bromelia ini bisa hidup di kering ya, bahkan tanpa media juga. Ada beberapa yang hanya diikaitkan di dahan akar pohon, dia bisa terkena sinar matahari langsung. Tapi ini juga mungkin cukup terang. Kita akan planting. Ini karena akarnya terlalu besar ya teman-teman, kita potong aja, kita bersihkan. Jadi kita sisakan bagian akarnya sedikit saja. Sansevieria. Camellia sudah terpasang, tanaman-tanaman yang besar yang wajib. Satu lagi, nah ini ada 2 bromelia tricolor. Ini mungkin akan saya simpan di sini. Dan satu lagi oke, selanjutnya kita akan planting tanaman yang lain. Ya, oke teman-teman, ini beberapa tanaman sudah kita planting, masuk yang besar-besarnya dulu sebelum lumut moss.
Nanti di bagian-bagian sini kita akan planting dengan moss semi air, tapi masih daun darat, yaitu moss nah ini dia teman-teman, moss japa. Ini semi air, semi darat atau semi air sama aja. Dia cocok di bagian-bagian situ yang cukup terkena lembapan air tapi tidak tergenang oleh air. Oke. Beda dengan star moss yang saya dapatkan di depan rumah ini masih benar-benar daun darat, teman-teman. Oke. Masih benar-benar daun darat ya. Jadi baunya itu kering. Ini saya pesan di online, teman-teman juga bisa mudah mendapatkannya, atau kalau di habitat aslinya ada di curug-curug yang dingin gitu, curug-curug pinggir-pinggirnya yang memang juga dia terkena air sebenarnya. Tuh sebenarnya kena air juga bisa. Dia adaptasikan ketika di dalam air terus, dia akan berubah menjadi daun air atau moss yang biasa kita lihat di aquascape. Yang lempengan tadi kita potong-potong, kita sobek, kita menyisakan sebagian kecil-kecil seperti ini agar dia mudah untuk diselip saja. Nah, seperti ini dia diselip di sini. Oke, kemudian di setiap bagian-bagian sudah kita beri media tanam tadi. Nah, seperti itu. Dia akan menutupi, kemudian dia akan beradaptasi, akarnya akan menempel di sela-sela batu ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Agar setiap sela-sela batu yang sudah kita beri tanaman ini tertutup oleh moss. Oke. Oke teman-teman, ini selesai sudah kita pembuatan poldarium di part kedua. Ini saya selesai planting dan detailing semuanya. Sebelum kita bahas, saya akan mematikan dulu mist makernya, si kabutnya, agar terlihat semua hingga ke dalam air. Oke teman-teman, nah kan lebih jelas. Oke, kita mulai dari yang bawah dulu. Nah, dalam ini seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menggunakan substrat pasir Thiasen. Ini nomor 2 yang tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu kasar. Ukurannya hampir sama semua, atau pasir kosmetik ya. Ini banyak dijual di toko-toko akuarium ataupun aquascape, jadi mudah untuk dapatkannya. Toko online pun ada. Oke. Nah, di bagian sini saya menanam buce palandra. Oke. Setiap sudut-sudutnya buce palandra, kemudian di area-area goa. Nah, sengaja saya tidak
memberikan full air, ya sekitar 70% air, agar si buce palandra yang ada di dalam gua ini tidak terlalu tergenang oleh air. Ya, dia tetap mendapatkan suplai air dari kucuran-kucuran yang berada di atasnya. Seperti itu teman-teman. Sama seperti ini juga. Oke. Kemudian di setiap sela-sela yang berpotensi lebih kelembaban yang tinggi, saya menempelkan moss Japa moss yang semi darat. Itu yang tadi saya sudah planting. Nah, ini yang berpotensi terkena air namun tidak mengalir. Nah, efek dari kabut yang tadi smacker itu menjaga kelembaban juga agar tetap pada kelembaban yang tinggi namun tidak terkena air. Saya juga menambahkan buce palandra di setiap sudut-sudutnya. Kemudian di sininya tanaman Caldarium juga. Sedikit saya menambahkan paku, tanaman pakis, dan ini membiarkan aliran air tetap seperti itu agar terlihat lebih natural. Di sela-selanya tetap saya menggunakan moss semi. Nah, kemudian untuk di bagian atasnya, bagian ini saya menggunakan moss yang full darat karena hampir tidak tergenang air, hampir tidak ada asupan air, tapi tetap dia mendapatkan kelembaban dari media tanam yang telah kita tanam, Sphagnum dan juga Habitatuan. Tanaman Bromelia yang jadi poin penting di sebelah kiri dan juga ada juga sebelah kanan. Bromelia juga, Sansevieria di bagian belakang, dan poin untuk Bromelia tricolor yang mini ada juga. Mungkin beberapa update nanti saya akan menambahkan tanaman-tanaman baru yang cukup menarik. Kemudian di bagian belakang Presidentia Parpol, di bagian pinggir-pinggirnya juga saya menambahkan paku-pakuan, tanaman paku yang terlihat lebih terkesan di bukit seperti itu teman-teman. Pistal Kadakal liar yang kecil saya mendapatkan di depan rumah. Gardenia mini white, dan terlihat juga seperti panorama di dalam gua teman-teman. Ini jika tidak menggunakan mist maker terlihat jelas, jadi tidak ada kabut-kabutnya, jadi seperti ada background di belakang sana teman-teman. Saya menambahkan moss juga di bagian sini. Moss ini mendapatkan suplai air dan juga suplai cahaya. Mungkin tidak terlalu terang, tapi cukup untuk mendapatkan sinar dari cahaya lampu. Sisanya beberapa tanaman di samping ini, Sedigading, Philodendron, sebagai hiasan saja, sebagai pemanis. Di samping kiri saya tidak menggunakan substrat karena tanaman sirigading ini bisa hidup jika akarnya sudah adaptasi di air. Di beberapa tanaman seperti ini bisa langsung masukkan ke air, nanti dia akarnya menyerap nutrisi dari air, kemudian dia tumbuh, daunnya sangat cantik teman-teman. Oke,
Jadi sudut-sudutnya saya menutup bagian-bagian sela-sela dari tanaman-tanaman besar dengan star moss darat agar terlihat rapi dan natural, tidak ada bekas-bekas pengeleman atau sambungan. Jadi menutup setiap bagian batu-batu sambungan agar terlihat lebih alami, lebih natural. Ini penampakan sebelum adanya kabut asap, mungkin terlihat lebih natural teman-teman. Jujur aja saya lebih senang dengan penampilan tanpa adanya asap. Jadi di bagian yang situ tuh gue itu lebih terlihat natural. Jadi terlihat, jadi kalau ada asap dari arah situ ke bawah itu kesannya lebih tertutup ya, lebih menyeramkan. Itu aja sih. Jadi sewaktu-waktu bisa dimatikan atau menyalakan begitu teman. Oh ya, untuk ikan yang kira-kiranya akan saya masukkan, belum terpikirkan ikan apa yang kira-kiranya cocok. Jika teman-teman punya saran, silakan. Ikan apa yang kira-kira cocok untuk mengisi paludarium? Saya sih sudah ada opsi antara ikan siklit ataupun ikan kecil seperti tetra ataupun gap. Karena ukurannya yang tidak terlalu luas ini cocoknya ikan-ikan kecil sih. Ya, dan saya juga belum tahu akan menambahkan tanaman air atau tidak. Itu akan berpengaruh juga pada ikan apa yang nantinya akan saya tempatkan di dalam paludarium ini. Jika ikan siklit, yang mungkin saya tidak akan menggunakan tanaman air, ataupun jika ikannya ikan kecil, ikan tetra dan sebagainya, bisa saja untuk menambah kesan hijau di dalam air. Overall untuk di dalam substrat ini cukup bersih karena sudah beberapa kali saya ganti air, terhitung 2-3 kali agar airnya tetap bersih. Gitu. Tidak lupa juga saya menggunakan media filter batu apung di area ketika proses pembuatan paludarium ini. Oke teman-teman, mungkin secara keseluruhan cukup sekian review dari saya untuk pembuatan paludarium. Oke, untuk beberapa waktu ke depan mungkin saya akan update kembali terkait dari perkembangan paludarium ini. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan menemani saya untuk pembuatan paludarium ini dari part 1 hingga sekarang. Oke, untuk penutup silakan menikmati hasil. Thank you.